Langsung. Bisa tanpa harus beli. Kenapa? Sudah lama. Kalahkan rasa takutmu dengan imanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baros di acara Official Kaum Mistis. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai bersama rekan-rekan saya, Suhu Carlo, Kang Asep, dan Ki Jupri, dan juga Kak Ino. Dan sekarang mereka sudah ada di tengah-tengah kita. Bentar lagi akan hadir di tengah-tengah saya. Boleh silakan Kak Ino dan Suhu Carlo dan Kang Asep, Ki Jupri boleh bergabung bersama saya. Selamat datang Suhu Carlo. Boleh silakan duduk Suhu Carlo sebelah sini. Kang Asep, selamat datang. Silakan duduk. Ki Jupri, selamat datang. Baik, selagi nunggu Kak Ino, baiknya kita ngopi-ngopi dulu kali ya. Iya, boleh. Kopi dong. Ayo silakan Kak Ino duduk. Selamat datang Kak Ino. Halo. Jauh ya. Ya lumayan sih, ada hujan juga kita. Hampir acara ini tertunda. Hampir saja tertunda karena memang cuaca. Karena memang cuacanya tadi sempat hujan. Sempat hujan gerimis pemirsa. Namun alhamdulillah sudah reda lagi. Jadi ya dari rumah hujan. Tadi sempat gerimis ya kan. Tadi pas kita menanjak ke daerah Jonggol, memang situ ada truk yang kebalik. Sempat macet ya kan, di situ sempat macet. Akhirnya di calling sama manajer juga, kamu di mana lama ya kan? Soalnya Kang Edi juga udah calling manajer saya. Baik pemirsa, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati secangkir kopi. Lokasinya kita masih di Kampung Gunung Batu, Sukamamur, Jonggol. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit membahas penelusuran yang kemarin sempat tertunda, dan malam kemarin kita lanjutkan lagi, dan ini adalah malam terakhir kita shoot karena besok kita harus balik ke Jakarta dan untuk shoot di lokasi Jakarta. Iya. Oke. Dan alhamdulillah waktu kemarin kita sempat kekurangan anggota, yaitu Kang Asep tidak bisa hadir. Namun sekarang alhamdulillah Kang Asep sudah bisa hadir pemirsa di tengah-tengah kita. Ki Jupri juga sudah hadir, Kak Ino juga udah hadir ya. Dan Suhu Carlo, ya, kita sudah hampir bermalam-malam di Kampung Gunung Batu. Ada nggak sih cerita lucu ketika kita menjalani shoot di lokasi? Kalau dibilang cerita lucu sih itu nggak ada ya Kak. Nggak ada ya. Cuman yang ada itu memang pada kita mau mengekspor, salah satu tim kita memang kan dia membawa mobil ya kan. Tiba-tiba entah kenapa begitu keluar dari villa, begitu mau naik tanjakan tiba-tiba seperti menurun. Sampai ditarik rem tangan tetap menurun. Situ saya tanda tanya, ada apa ini semua? Alhamdulillah itu mobil bisa jalan. Begitu jalan itu mobil ada jarak 1 kilo, entah siapa yang nabrak ular itu, tiba-tiba di depan kita tuh udah ada ular yang mati. Itu satu pertanda dong. Tapi kita nggak tahu itu apa. Soalnya ularnya juga matinya
kayak kepalanya doang sama ekornya. Itu Betul, kan Kak. nggak masuk logika gitu secara akal sehat. Itu ular sekalipun ngelingkar nggak mungkin kan kena kepala pas, kepalanya doang sama ekornya gitu. Secara dipikirin logika juga nggak masuk akal sehat lah gitu. Masuk akal sehat. Tapi sebelum kita melanjutkan obrolan kita, ini kayaknya kopi enak. Oh, Boleh cobain. Ya kan Kak Kijupri? Di minum ya kan? Ya. Kopi apa ini? Ini kopi robusta Nah, ini beda asli lagi. Bogor. Ini beda lagi yang kemarin. Kayaknya lebih enak yang Jonggol punya ya. Iya. Ini kopi sendang kali ya. Air sedang. Ini kopi robusta. Sendang. Kaino, Ya, Kang. mengenai perusahaan kita kemarin. Ya. Di salah satu villa Ya. yang lumayan ya villanya. Udah tua juga gitu ya. Ya, Kang. Gimana? Kalau untuk villa itu lah kayaknya sih lumayan iya sih, Kang. Auranya juga lumayan kencang. Gimana perasaan Kaino? Apa yang Kaino rasain? Garis-garis nih. Ya, Kang. Kayak Banyak kejutan. ya gitu. Benar kata Mang Asep. Hari ini kayak seperti kayak kejutan-kejutan itulah banyak lah untuk mengenai villa itu. Memang benar apa yang dibicarakan masyarakat Ya, katanya itu benar, villa angker dan benar. kita udah membuktikannya ya. Ya, Dan memang itu waduh. benar banget. Sampai di sini sekarang juga ada Kijupri nih. Ya. Ya, karena Kijupri juga hadir tapi beliau memang kemarin sempat Belum ketemu Nah, juga kita. di belakang layar juga. Kita akan tanya nih ke Kijupri, pemirsa kita akan tanya ke Kijupri. Gimana Kijupri mengenai villa yang kemarin? Kalau yang kemarin sih lumayan ekstrim ya, energinya. Istilah katanya kalau misalkan kita dikejutkan di awal dulu, ya, di awal suara timpukan, tawa. Tapi ketika kita udah masuk ke medan perangnya, itu seakan-akan tuh diredam sama kedatangan kita semua ya. Iya. Jadi kayak istilah katanya mau nongol terus ngumpet lagi, nongol ngumpet lagi, seperti itu aja sih. Tapi memang sangat menarik ya karena kita juga mungkin pemirsa kalau misalkan saya undang ke sini kru-kru yang lain juga mungkin ada nanti. Tapi nanti habis ini saya akan mengundang masih tim kita juga, namun di bagian perempuan-perempuannya suka, ya kan? Siap. Tapi memang saya tuh pengen ngobrol begini tuh mengenai kelucuannya. Kadang-kadang kan ada tanpa kita sadari, kita bukan takut. Iya. Ketika ada Hal-hal yang hal-hal yang aneh kita bukannya tapi kaget yang sehingga kita spontanitas bisa ngeluarin ucapan apapun apapun bisa terjadi itu padahal kita kaget bukan takut istilahnya kan karena kosong kita masuk kan jadi kaget ya bukan karena takut refleks gitu dan pemirsa emang lucu juga ada lucunya apa karena kadang-kadang kita bisa nyablak ketika kaget tanpa kontrol. benar. Ya kan? Apa aja. Sini, ada mata, sumpah, ada mata men. Yang spontan di pikiran aja. Iya. Ya ibaratnya kita seorang spiritual juga pasti punya sisi lemah dong ya. Kaget dan lain. Gini, ya spiritual juga manusia. Ada batas kemampuannya. Oke. Apalagi saya. Asal katanya jangan berlebihan. Enggak dong. Tapi ada yang lucu. Ini pemirsa saya akan panggil juga nih salah satu tim kameramen. Namun yang akan saya tanyakan bukan mengenai lokasi kemarin. Bentar lagi akan saya panggil Bung Rahman. Pemirsa, Bung Rahman ini adalah salah satu kameramen kami yang selalu di belakang layar. Ada kejadian lucu yang menarik untuk saya tanyakan.
Bisa. Ini salah satu kameramen OCMF ya. Oke. Partner saya juga ini. Tolong kursinya satu lagi. Masih single lagi. Mau di bangku? Mau di bangku? Mas Lighting, Mas Nangang, tolong dong ini bangkunya. Keadaan duduk ya. Oke pemirsa, sekarang kameramen kita sudah hadir di tengah-tengah kita, dan saya akan bertanya biar pemirsa di rumah tidak penasaran kan apa yang kameramen alami melihat kamera, ya kan, yang lebih fokus dibanding kita sebenarnya. So ya, Bung Rahman, Ya. ketika kita lagi eksplor di salah satu tempat di bekas pabrik yang berada di Pasir Angin Cilengsi, bisa ceritain nggak apa yang terjadi? Nah, itu dia. Saya di sini sebagai kameramen, godanya berat banget. Karena bisikan atau colekan dan kayak bunyi Desisan ya. desisan kayak gitu, pokoknya itu sering terjadi pada saya. Cuman saya fokusnya itu ke kamera aja. Terus colekan itu yang bikin saya tuh langsung, wah, kayaknya lu ngapain ngerekod gitu. Ya kan? Di sini lu ngapain ngerekod di sini. Dan mungkin dari situ saya, aduh, capek juga kayak ini juga jadi kameramennya kan. Maksudnya tuh jadi kameramen godanya berat banget. Cepet down ya. Ya, hampir down saya sebagai kameramen. Tapi emang awalnya belum pernah ya? Belum pernah mengalami hal-hal seperti itu. Belum, saya belum pernah main-main kayak begini. Yang baru masuk ke OCMF, saya sebagai kameramennya, mau gak mau saya harus kerjanya profesional dan saya laksanakan tugas saja dengan apa yang saya laksanakan. Oke, karena memang kita juga didampingi oleh Kijupri juga sebagai kameramen juga. Tapi emang beliau bukannya sebagai kameramen sebenarnya pemirsa. Beliau juga membantu dari belakang untuk penetralan dan lain sebagainya juga sama. Nah sekarang saya akan bertanya, karena ada salah satu bisa dikategorikan kru juga sempat dia itu melakukan uji nyali pemirsa, karena memang awalnya dia hampir setengah percaya karena memang dia belum pernah merasakan hal-hal mistis. Nah, pada malam hari ini saya akan tanya langsung. Ini dia, Mas Nanang. Orang paling kocak di tim kita pemirsa. Selamat datang Mas Nanang. Selamat malam. Ini pemirsa, ini namanya Mas Bonang, biasa dipanggilnya Bonang. Nah, Mas Bonang, pertama sebelum Mas Bonang ikut OCMF, explore, sebenarnya memang percaya atau tidak sih akan adanya makhluk-makhluk astral seperti itu? Nggak percaya? Oke. Nah, sekarang kan Mas Anang itu sudah beberapa kali ikut kita ekspor. So, gimana untuk saat ini? Apakah masih tidak percaya akan adanya hal-hal gaib seperti itu? Apakah memang pernah nggak mengalami gangguan atau apa di saat kita lagi melakukan eksplor? Ya, untuk sejauh ini sih udah mulai percaya sih ya. Udah mulai percaya walaupun belum 100% sih ya. Gitu sih. Karena di saat itu Mas Nanang yang waktu kita eksplor yang kemarin yang real banget penampakannya dia belum hadir. Karena kalau misalkan dia hadir mungkin udah 100% gitu. Iya. Justru yang kayak gini, ibaratnya dia nggak percaya, nanti akan ditampilkan, akan ditunjukkan wujud eksistensinya. Seperti yang kemarin Su bilang tuh. Seperti yang saya bilang itu bonus. Iya. Karena sempat pemirsa kita lagi podcast, kita lagi membicarakan sosok-sosok
Mas kameramen, Bu, tolong diinin backup dulu rokoknya buat Mas Nanang. Karena pemirsa, kita kemarin sempat melakukan podcast juga dan kita membahas sosok-sosok yang ada. Namun di situ Soekarno menjelaskan ya, kalaupun memang ada ya itu bonus. Kita mencari tempat-tempat itu bukan untuk mencari keberadaan mereka loh Kang. Kita mencari itu adalah situs-situs peninggalan-peninggalan residual di masa lalu itu seperti apa, bukan mereka. Tapi kalau ketemu dengan mereka itu satu bonus. Ya kan? Itu memang bonus. Dan ternyata ketika kita explore di malam berikutnya memang benar kita dikasih bonus pemirsa. Ya mungkin pemirsa bisa lihat di video kita, bisa lihat. Nah, kita Soekarno kita lihat nih. Ini satu lagi nih. Nah, Soekarno, Kijupri. Kita lihat nih. Kita lihat tayangan di mana kita dikasih bonus. Ya. Ini dia. Pemirsa. Oh iya tuh. Tuh. Pemirsa bisa di zoom ya. Bisa di zoom ya. Bisa di zoom ya. Itu kakinya. Itu bisa di zoom ya. Lagi zoom lagi. Terus. Tetap tenang, jangan dilihat, jangan ditatap, Udah stop. Tahan udah biar tahan. Tahan kita orang beriman. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato. Nah, oke Soekarno. Di sini kita dikasih bonus. Ya kan? Bahkan kita pun ikut kaget. Ya. Bahkan ada semua berarti. Ikut melihat semua, termasuk kru semua lihat semua, termasuk kameramen juga lihat semua. Dan ada salah satu memang kru kita juga, tapi perempuan pemirsa. Namun pada malam hari ini kita belum sempat bisa belum bisa ngundang beliau. Mungkin di podcast berikutnya, karena memang beliau juga sempat tidak percaya akan adanya sosok seperti itu. Namun ketika kita habis podcast, kita membicarakan bonus dan lain sebagainya, ternyata memang dikasih bonus, sehingga beliau pun melihat secara real adanya sosok tersebut. Nah, mungkin nanti pemirsa bisa lihat di video-video kami, ya, bisa dicek. Dan itu nama judulnya Kijupri apa? Villa Menggantung Gunung Batu. Nah, disitulah yang ada real penampakannya, pemirsa bisa cek sendiri, bisa buka sendiri. Tapi memang real ya, kita no settingan, kita memang mengalir adanya seperti itu. Bahkan kita bisa tanya langsung ke Mas Nanang ketika kita lagi explore di rumah kosong yang daerah mana Kang Asep waktu itu? Rumah kosong Cinyosong, ya. Nah, Cinyosong waktu itu memang Mas Nanang kita mintain untuk menjadi mediumisasi. Namun tidak sepenuhnya ya, karena kami dikejar waktu, karena waktu udah larut sekali sehingga kita harus stop. Tapi saya akan tanya langsung ke Mas Nanang, apa yang dirasain Mas Nanang sehingga di lokasi ada ekspresi yang lain. Apa yang Mas Nanang rasain waktu itu? Waktu kita coba untuk mediumisasi Mas Nanang. Ya suasananya beda aja ya. Waktu itu kayak pundak saya tuh berat ya kan. Terus emang udah suasananya udah beda itu. Makanya kan saya kan sampai habis kan. Tapi memang kita perhatikan juga Mas Nanang sampai muntah-muntah waktu itu ya. Waktu di rumah kosong ya kan. Sampai muntah-muntah. Sampai selesai. Sampai kalau nggak salah sampai kurang sehat ya waktu itu. Iya. Berapa hari Mas? 3 hari saya 3 hari badan kurang fit itu. Itulah sebagian resikonya. Efeknya juga ke keluarga. Jadi nular semua ya. Ya itulah, kadang-kadang memang kita kalau misalkan kita lagi explore misalnya memang seperti itu.
kita tidak ada settingannya. Kalau misalkan memang bisa ya bisa, kalau memang tidak bisa tidak bisa, kalau memang ada ya ada, kalau memang tidak ada ya tidak ada. Ya Kang Asep ya. Apa adanya gitu. Di OCMF ini real shoot semua. Iya. Betul. Namun nih kali ini kebetulan ada Kak Ino ikut kita pemirsa. Karena kemarin Kak Ino belum sempat bisa datang, bisa hadir waktu ekspor kemarin kita di Gunung Batu. Sekarang kan sudah ada nih. Memang gimana nih menurut Mas Ino untuk mengenai lokasi Gunung Batu ini, tempat-tempatnya? Kalau menurut kita sih, dan juga yang kemarin juga itu, dan sekarang juga ya cukup lumayan, ekspektasi di sini juga agak sedikit tinggi, dan energi di sini juga sangat keras juga. Mungkin ini kali ya, istilahnya mau pada berkenalan sama kita. Iya. Itu dia. Sepertinya sih kayak begitu Kang, ya pengen mengenal kita lebih jauh lagi. Sampai mereka akan mendapatkan jatuh cinta. Karena emang pemirsa Gunung Batu ini, kampung Gunung Batu ini indah. Namun di balik keindahannya ini, benar, mistisnya cukup pekat, cukup kental pemirsa. Makanya kami masih terus pengen ekspor terus di daerah Gunung Batu. Itu mungkin nanti ada saatnya di kampung-kampung pemirsa yang lainnya dimanapun itu, mungkin nanti kita akan jelajahi juga. Jadi makanya pemirsa kalau misalkan ada rekomendasi boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Alamat, lokasi, bangunan kosong atau apa itu boleh kritikan juga boleh, tapi namun satu, untuk kritikan yang sopan. Oke? Seperti itu pemirsa. Masukan kami tampung, kritikan kami tampung, namun tetap harus ada kode etik, tanda kesopanan. Kritiknya membangun. Nah, itu dia. Karena memang itu kritikan pemirsa, masukan dari pemirsa itu membantu kami untuk meningkatkan kualitas kami dalam explore. Ya, Soekarlo ya? Ya, kritikan gini. Nah, itu kritikan. Beda, itu kritikan. Mungkin nanti saya akan podcast bersama kru yang lainnya, perempuan nih khususnya nih. Ini pasti lebih seru lagi nih. Ya kan, karena memang perempuan lebih nyablak kalau kaget dibanding kita. Biasa kalau perempuan tuh apa aja disebut. Alat-alat dapur lah, apalah. Apalagi yang latah-latah. Tapi nanti untuk masukan juga untuk pemirsa di rumah. Kalau misalkan ada yang mau bertanya secara pribadi ke Soekarlo, ke Kang Asep, ke yang lainnya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi alamat IG-nya Soekarlo. Gimana Soekarlo? Ya, boleh. Nah, nanti pemirsa bisa langsung follow IG-nya. Ada yang mau obat penyembuhan alternatif non medis kepada Kang Asep. Kalau pengobatan ibaratnya untuk pengasihan pemikat kepada saya. Oke, nanti untuk tanya-tanya boleh lah ya. Gitu. Ada nanti IG-nya Soekarlo di deskripsi pasti ada pemirsa. Oke, untuk Bung Rahman, gimana? Untuk saat ini, apakah masih menarik untuk mengikuti? Saya sih terus menerus buat masih penasaran karena tampak secara langsung banget sih, kilas pasti ada. Cuman saya pengen benar-benar gimana kita nih real ya, tidak ada namanya saya sebagai kameramen juga nggak ada namanya setting-settingan, kita nggak ada yang kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Kita ini bikin konten YouTube ini sama Soekarlo, chef ini nggak ada yang namanya settingan sama sekali. Dan saya sebagai kameramen, kalaupun saya melihat pun mungkin pasti saya juga
suka kaget. Tapi nggak kuat. Nggak kan kemana? Untung aja, karena kan kita yang megang kameramen. Karena saya pas megang kameramen, mesti megang kamera. Pada saat saya lagi nge-shoot itu, di mana saya ditunjukkan kayak ada sesuatu bayangan atau ada kayak ada yang lewat cepat atau apa. Di situ saya mulai getar. Iya. Bahkan saya mulai kayak mau matiin kamera. Secara psikologi namanya manusia akan kedik dengan hal itu, dengan kaget gitu loh. Dia bukan menampakkan secara langsung, enggak. Iya. Tapi dia dengan mungkin cahaya, sepintas-pintas, seliwet. Yang lebih parahnya lagi mungkin yang benar-benar saya percaya adalah lemparan besi di mana di pabrik mainan ya. Di situ. Kemungkinan disitulah yang banyak mungkin yang terjadi di sana. Gitu. Tapi memang sebenarnya banyak interaksi pemirsa, namun sayangnya jarang terrecord oleh kamera, jarang tertangkap oleh kamera. Bang, kadang-kadang penampakan dan suara-suara tersebut itu ketika kamera off, ketika kita lagi break, itu sering ada interaksi. Tapi ketika kita mulai, tiba-tiba tidak ada. Makanya seperti itu. Makanya kita di sini berusaha untuk sebisa mungkin untuk merekod, menangkap apapun yang terjadi di lokasi explore. Iya, itu. Jadi biar apa? Biar pemirsa di rumah, apa sih yang kita cari? Apa sih? Gitu kan? Nggak bertanya-tanya. Apa sih yang kita utarakan di lokasi? Gitu. Biar tidak bertanya-tanya. Misal, ketika kita lagi nge-explore, ada salah satu tim kami, misalkan Kang Asep atau Soekarno bicara begini, tapi tidak terdengar suara atau tidak tertangkap kamera untuk penambahan tersebut. Itu bukan tidak ada, memang ada. Namun ya itu seperti yang saya bilang bisa. Ketika kamera off, itu sering banget terjadi. Kadang kesurupan, barengan lah. Gitu. Kayak waktu di salah satu lokasi yang digeser kan. Oh ya, pabrik kaca. Pabrik kaca ya. Itu ketika lagi off, tiba-tiba ada serangan interaksi yang ini ya. Sampai ketiga orang. Untung ya, mungkin ada salah satu video yang bisa dikasih lihat kali nanti ya. Itu pada lagi off. Untung kamera sigap untuk rekor. Jadi seperti itu bisa, karena emang udah malam juga ya. Kita kebetulan malam ini kita mau explore juga. Malam ini kita mau explore di masih daerah Gunung Batu, di salah satu villa yang sudah lama banget terbengkalainya. Ini adalah salah satu villa bekas ada seperti pariwisata ya Soekarno ya. Namun hanya aktif sebentar langsung sepi. Nah, langsung nggak ada pengunjung, langsung tutup. Nah, malam ini rencananya kita akan melakukan ekspor pemirsa, tapi tayangannya mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan nanti akan ditayangkan. Jadi untuk pemirsa di rumah terus saksikan terus acara kami di Dimensi Alam Gaib Official Karo Mistis. Tentunya setiap video-video kami akan lebih menarik dan lebih menarik lagi. Tentunya pemirsa pasti penasaran, jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa tahu bisa tahu ketika bila baru kunci dan akan masuk ke handphone kalian masing-masing. Dan real di sini tidak ada sama sekali settingan, sama sekali tidak ada. Saya sebagai kameramen juga benar-benar apa adanya di sini. Tuh. Mungkin cukup itu kali ya. Soekarno, itu aja untuk obrolan kita malam ini, karena memang sudah berlarut malam, karena kita juga akan melakukan explore malam ini pemirsa. Malam ini pas malam Jumat tanggal berapa ini ya? Tanggal 27. Kalau nggak salah Kliwon juga. Iya. Malam Jumat tanggal 27 ini kita akan melakukan explore pemirsa. Oh ya, lumayan lokasi itu. Dan ini juga asal pemirsa tahu ya, sebelum kita explore di sini cuaca udah gerimis. Biasanya kalau misalnya gerimis itu lebih apa? Eksistensinya lebih kuat. Oke, gitu aja. Oke. Baik pemirsa, saksikan terus acara penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official Karo Mistis.
Saya Edi Baros. Saya Asep Kurnia. Saya Suhu Karno. Saya Ino. Saya Tue. Saya Nana. Saya Jufri Nikol Karaeng. Kalahkan rasa takutmu dengan imanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.